Oke, nah baik, mudah-mudahan menjawab ya Pak Stefandi ya. Nah ini Iya, kembali terima kasih. ada yang bertanya gitu ya Pak. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya. Tadi kan Bapak ada mengatakan membagikan kepada beasiswa. Apakah ada kriteria orang-orang yang Bapak berikan beasiswa ini gitu? Yang pasti orang ini harus pada saat dites dia harus menunjukkan minat besar untuk belajar. Dan Jadi biasanya ada tes psikologi. oke. Kita tes psikologi, terus lihat juga dia punya latar belakang pendidikan dia di Hmm, sekolah menengah atas itu seperti apa. Jadi hmm, backgroundnya SMA-nya gimana, bagus nggak nilainya gitu. Oh, oke. Kalau Jadi nilainya bagus kan, dan terus tes psikologi betul-betul dia itu mau kuliah bukan karena disuruh orang lain, tapi dia mau hmm, kuliah itu karena minatnya sendiri. Kalau betul. dia hanya disuruh-suruh, terus hanya nggak enak, nanti dia Hmm, baru semester 2, semester 3 dia berhenti kan. iya. Nah, capek kita. Jadi betul-betul kita harus tes bahwa dia punya niat yang besar untuk Hmm, pengen meraih S1 sampai S2 atau hmm. bahkan sampai S3 gitu. Oh, oke, oke. Nah, jadi itu apakah semua orang atau hanya orang tua bagi yang tidak mampu, anaknya punya nilai yang bagus, tapi orang tuanya nggak mampu, begitu, Pak? Saya pikir enggak. Oh, nggak juga Jadi ya? enggak juga. Jadi sebenarnya tidak melihat sebenarnya keluarganya mampu apa tidak. Sekarang ini, Hmm. zaman sekarang ini untuk dapatkan beasiswa sudah kebalik dari zaman dulu. Kalau Oh, zaman dulu orang untuk mendapatkan beasiswa itu karena orang itu tidak mampu. oke. Zaman sekarang orang memberikan beasiswa karena anak itu hebat, anak itu pintar, makanya orang kasih dia beasiswa. Jadi ada kebalikan kondisi saat ini. Iya, iya, iya. Oke. Nah, jadi ini udah banyak yang nanya nih, pengen minat mau sekolah lagi nih kalau begitu. Nanti kalau misalkan itu yayasan mana yang menaungi Bapak untuk mengelola ini, Pak Joni? Yayasan Eljon Indonesia. Yayasan Eljon ya. Oke, Ya, nanti kalau itu saya nanti boleh share ke dalam grup komunitas saya di Gema boleh, Kebijaksanaan ya, Pak ya. Oke, boleh, jadi bagi Anda yang mau ini nanti masuk di dalam grup kita ya di komunitas Gema Kebijaksanaan, jadi Anda dapatkan infonya di sana. Baik, Pak, kita akan lanjutkan sedikit lagi ya, Pak, supaya bisa belajar banyak nih. Kesempatan Bapak ini kan sangat sulit mau ketemu lagi. Nah, jadi gini, Pak, kan banyak orang dalam hidup itu ketika dia mencoba sesuatu gagal, terus kemudian dia coba lagi gagal, dua tiga kali gagal, empat kali, lima kali gagal, dan mungkin dia menyerah gitu. Nah, saya ingin tanya nih, kira-kira dalam perjalanan Bapak selama sekian puluh tahun ini, apa sih kesulitan yang Bapak alami di dalam perjalanan hidup Bapak ini? Dan gimana Bapak cara bisa keluar dari itu semua, Pak? jadi gini, kalau orang dewasa, Hmm. kenapa kalau sudah gagal agak sulit bangkit lagi? Hmm. Karena dia sudah punya rasa malu. Kita Oh, lihat anak kecil, oke. pertama kali dia belajar jalan, Iya. pertama dia belajar lari, seberapa kali dia jatuh Hmm. bangun, Iya. ya kan? Anak kecil baru belajar jalan aja masih pegangan, nanti dia jatuh, belajar Hmm. melangkah jatuh, tapi dia nggak pernah nyerah kan? Kenapa dia nggak ada merasa Hmm. beban, nggak ada merasa malu? Tapi orang yang sudah dewasa, kalau sudah gagal, itu mau Hmm. bangkit lagi rasanya kalau gagal itu harinya kiamat gitu. Hmm. Seolah-olah dia malu banget terhadap orang lain, terhadap dirinya. Itu pendekatan cara berpikir yang menurut saya keliru. Hmm. Jadi gagal itu sebenarnya hanya membayar uang sekolah lebih mahal, Oke. ya, atau Hmm. rezekinya memang belum di bidangnya. Jadi Oke. mungkin dia sudah gagal 10 kali, pada saat yang ke-11 kali itu rezekinya ada di situ. Jadi Oh. nggak boleh nyerah. Jadi kalau gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, hanya betul-betul jangan gagal, Hmm. tidak pernah mengevaluasi kenapa sih gagal. Nah, Hmm. harusnya dia mengevaluasi kan, oh saya gagal karena begini. Lain Hmm. kali ya udah jangan jangan melakukan hal yang sama gitu. Orang Hmm. kan sering bilang,
orang buta pun tidak mau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua Betul. kali kan. Iya, betul, Nah, Pak. jadi kesalahan yang sudah pernah dibuat, sudah bayar uang sekolah mahal, jangan Iya, diulangin lagi. Nah, iya. tapi kita nggak boleh menyerah. Kita Hmm. harus tetap bangkit dan Hmm. mungkin rezekinya ada di belakang. Makanya kita Iya, sering lihat sejarah orang-orang hebat iya, itu itu bukan sekonyong-konyong jadi orang hebat. iya. Itu mereka eh, berhasil karena sudah Hmm. jatuh bangun. Nah, Hmm. iya kan? Iya, betul, betul. Nah, Iya. itulah saya pengen mengajak teman-teman itu jangan pernah menyerah, Hmm. jangan pernah menyerah. Jadi Iya, harus bangkit. Kita lihat anak kecil itu kalau dia jatuh, bahkan kadang-kadang lututnya sampai berdarah, paling iya, nangis sebentar, habis iya. itu nanti lari lagi kan, Iya. jalan lagi. Kenapa? Karena nggak ada beban, nggak ada malu, Betul, belum belum betul. merasa malu. Tapi Betul, kita yang betul. dewasa kayaknya kalau jatuh itu, waduh sakit, malunya kayak apa gitu. Iya, Aduh, iya, ketemu iya. orang pun nggak berani gitu kan. Iya, iya. Nah, itu pendekatan yang keliru. Nah, itulah yang Hmm. membuat orang itu sering tidak berani lagi untuk mencoba, sering merasa kalau gagal itu ya udahlah, gue udah pernah gagal, sekarang mau Hmm. jadi karyawan aja gitu loh, sekarang udah nggak mau ngapa-ngapain deh. Itu kan sebenarnya pendekatan cara berpikir yang sangat Hmm. salah. Iya, iya, betul, betul. Ya, memang harusnya kita kalau mau berkembang ya belajar karena nggak ada orang yang ketika lakukan sesuatu langsung hasil gitu ya, Pak ya. Betul, Ya, betul. karena kadang-kadang proses itu perlu waktu untuk membangun dan beradaptasi dan mempelajari gitu ya. Jadi banyak hal yang Hmm. ada. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dari sini kita bisa belajar gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Joni nih, dari sekian banyak orang-orang yang Pak Joni sudah eh, apa mereka ajak untuk bisa bergabung dan untuk dia dikembangkan gitu loh. Apakah semua orang-orang ini mereka akhirnya bisa bertumbuh dengan baik gitu Pak? Artinya maksudnya maju di dalam kehidupannya atau ada juga yang mungkin nggak berhasil gitu? Oh, pasti, pasti. Ya, Jadi tidak bakal semuanya berhasil. oke, Ya, ya, tapi kita pernah kayak sekarang inilah. ya, Sekarang ini ketua BEM mm-mm. di Columbia University Amerika Oke. itu pertama kali Mm-mm. dalam sejarah Iya. adalah anak Indonesia. Wah, keren ya. Nah, namanya Deris. Nah, Deris Deris ya. itu adalah beasiswa dari Eljon. Waduh. Nah, jadi dia Hmm. bisa menjadi ketua BEM di Amerika Mm-mm. pertama kali dalam sejarah Universitas Columbia di Amerika. Nah, jadi Hmm. sebenarnya bagaimana kita memberikan motivasi ke mereka, mereka jangan merasa rendah diri. Oh, saya dari Indonesia. Tahu nggak mereka itu Indonesia adalah negara berpenduduk keempat terbesar di dunia. Iya, iya. Iya, jadi dia mewakili negara besar. Banyak Hmm. orang Indonesia sampai ke luar negeri seolah-olah dia jadi kecil gitu. Hmm. Itu yang sangat salah. Iya, Jadi iya, mereka iya. harus kita berikan pembekalan pengetahuan tentang Indonesia. Jadi Hmm. dia harus bangga dengan Indonesia sehingga kalau keluar negeri dia berani berdebat Hmm. di kampus, berani menunjukkan prestasinya. Akhirnya dia dihargain orang. Nah, Betul. kayak Deris itu coba deh dicek di TikToknya, dicek di dia punya Iya. Instagram mana. Deris itu Hmm. sekarang lagi ngetop banget di Amerika. Nah, Oh. dia itu adalah eh, Ini ya, anak. penerima beasiswa dari Eljon ya. Iya. Wah, keren ya. Tadinya asal dari mana itu, Pak? Dari situ. Dari Ciamis, Oh, anak kampung. Ciamis, anak kampung. Waduh, Anak luar kampung. biasa ya. Nah, terus ya dibina di Yayasan Eljon, terus Heeh. Yayasan Eljon memberikan beasiswa kepada dia, terus Hmm. disitulah dia bangkit dan dia terus punya percaya diri yang luar biasa jadi orang hebat.
Wah, ini luar biasa apa kiprahnya Eljon ini, Pak. Kalau lihat begini, saya baru tahu. Yang terfikir saya tuh ya Eljon, saya suka lihat di lounge waktu itu ya, dan juga Iya, yang Putri Indonesia gitu. Gitu. Ternyata di balik itu Bapak juga memberikan banyak beasiswa dan menolong muda-mudi apa yang ada di Indonesia ini ya. betul. Oke. Nah, jadi kalau sekarang kalau tipsnya Bapak kira-kira apa sih yang bisa membuat orang-orang itu bisa maju, Pak, di dalam hidupnya? Jadi gini, kalau kita bisnis itu pasti tidak one on one. Hmm, Jadi bisnis itu tidak hanya satu orang dengan satu orang. oke. Pasti dari satu orang dengan banyak orang. Hmm, Dengan satu tim kita, dengan tim orang juga banyak terjadi bisnis. Karena perusahaan orang itu nggak mungkin hanya sendiri. hmm, Perusahaan orang itu juga banyak orang. Bagaimana kita bisa menempatkan kita atau perusahaan kita dipercaya orang. hmm. Jadi kuncinya kita harus perusahaan ini continue. Oke. Continue. Jadi perusahaan itu, nah contohnya lah misalnya nih, kenapa kenapa Unilever bisa sampai sekarang dari zaman Belanda dulu masih tetap Iya, eksis. Dia ratusan punya tahun. Blue Band, Iya. dia punya sabun Lux, segala Hmm, macam. Kenapa? ratu. Karena dia konsisten. Dia Hmm, konsisten di bidangnya. hmm, Coba sekarang kalau sabun Lux, dia bikin roti. Berani nggak hmm. kita makan? Iya kan? Dalam image kita dia itu sabun gitu. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, Tahu-tahu iya. jadi roti. Kita kan jadi yang bener. Masa lu bikin roti sih? Lu kan selama ini bikin sabun. Dikenal kan lu ahlinya sabun gitu. Iya, iya. Nah, konsistensi di bidangnya itulah yang harus dibangun. Hmm, Ya, bukan nggak boleh kita ke yang lain, boleh aja. hmm, Cuman kita harus konsisten. Jadi kita main hmm, apa, hmm, sudah harus harus misalnya nih ada salep untuk orang penyakit kulit, hmm. salep penyakit kulit. Tahu-tahu besok dia dia bikin kecap gitu. Berani nggak Hmm. orang orang pakai kecapnya buat masak? Berpikirnya jadi bingung gitu ya. Iya kan? Iya, Susah kan dia mau jualnya brandingnya gimana gitu loh. betul, betul, Untuk betul. meyakinkan orang bahwa ini udah bener kecapnya itu. Iya, iya, betul, betul. Ya, Betul, susah setuju. gitu. Jadi menurut saya masing-masing kenapa saya tidak berani memegang yang lain. Saya tetap aja pegang di media, kenapa saya tetap pegang di yayasan gitu loh, pengembangan Hmm, SDM karena saya tahu hmm, persis saya punya kemampuan di situ dan saya sudah hmm. mengerjakan itu lama ya. Oh, Sehingga saya hmm, betul-betul bisa konsisten di bidangnya, saya bisa mengerjakan itu dengan mudah karena hmm, sedang sedang apa suka menulis ya saya akan menulis terus gitu. Setiap bulan saya hmm. menulis, setiap minggu saya menulis. Bahkan seperti kalau dengerin di radio sering ada lagu Putri Pariwisata Indonesia itu lagunya saya yang ciptakan sendiri gitu. Wah, keren Nah, ya. jadi tapi ya bidangnya di situ-situ aja nggak lari keluar gitu loh. Udah Nggak jadi passionnya gitu ya. kontraktor gitu loh Iya, ya kan. iya, iya. Artinya Nah, itu kalau orang Jepang bilang ikigainya gitu loh, Pak. Ikigainya gitu ya. Ini udah Bapak udah ketemu gitu loh ikigainya gitu ya. Oke. hmm. Nah, baik Pak. Ini kebetulan masih ada yang tanya, mungkin sangat berminat ini beberapa apa namanya sahabat Gema Kebijaksanaan yang ikut hari ini nih. Itu kalau mau dapat beasiswanya di range umur berapa, Pak? Ya umurnya harus setelah setelah S1 selesai untuk mendapatkan Oh, S2. Kalau oke. untuk mendapatkan S1 ya paling bisa setelah 1 tahun dari dia selesai dari sekolah menengah atas. Jadi setiap orang boleh mengajukan gitu. Nanti diseleksi Boleh, oleh Eljon gitu ya. boleh. Oh, oke, baik. Jadi ini nanti sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan silakan apa namanya? Ya, nanti masuk di dalam grup WA kita ya. Nanti Anda bisa dapatkan infonya di sana. Oke. Nah, terakhir barangkali Pak, ini karena waktu kita tidak bisa panjang-panjang juga ini Pak. Kira-kira setelah sudah kan saya lihat ini Bapak banyak kiprahnya selain untuk bisnis juga hasil dan juga kiprah untuk
berbagi untuk masyarakat dan demi membangun Indonesia gitu. Sebetulnya Bapak ada tujuan apa gitu loh Pak? Kira-kira yang membawa Bapak harus melakukan seperti ini semua gitu. Ya, tujuan saya sebenarnya pengen memberikan manfaat yang lebih besar apa yang saya bisa Hmm. buat orang lain. Jadi Hmm. kita merasa bahagia. Saya Oke. pada saat saat Deris lagi hebat-hebatnya di situ, setiap hari Hmm. muncul muncul di TV di sana, dia muncul di Hmm. kampus sebagai pembicara karena dia ketua BEM-nya gitu kan. Hmm. Dia kemana-mana itu bagi saya sebuah kebanggaan yang luar biasa. Walaupun saya nggak Hmm. kenal bapaknya, nggak kenal ibunya gitu loh. Itu Oke. anak saya bina dari selesai S1 gitu loh. Jadi Oh saya iya. bina dia, jadi saya merasa ada satu kebahagiaan tersendiri membuat orang sukses. Nah, Hmm. ada anak juga dari Kalimantan Timur. Iya. Dia saya bina, terus akhirnya saya kasih dia S2. Hmm. Selesai dia S2, kita bina dikena minatnya sebagai presenter. Akhirnya kalau saya nonton CNN, saya lihat dia muncul di TV, itu merasa suatu kebanggaan dan satu kebahagiaan yang luar Wah. biasa. Gitu. Ya. Oke, oke. Nah, ada latar belakangnya nggak, Pak? Kenapa maksudnya Bapak mau memberikan kontribusi ini semua kepada banyak orang gitu untuk membangun Indonesia ini? Barangkali Bapak dulu ada pernah terjadi sesuatu yang sehingga membuat Bapak sampai mau melakukan ini semua gitu. Ada nggak, Pak? Enggak. Saya Nggak hanya ada. hanya betul-betul melihat bahwa negara ini terlalu besar. Negara Hmm. ini adalah masyarakat keempat terbesar di dunia. Nah, Oke. terus saya lihat pemerintah belum menjadikan masyarakat ini sebagai human capital. Hmm. Padahal yang paling mahal di sebuah Betul. negara adalah human capital. Betul Kalau sekali. orangnya hebat-hebat, Iya, orang itu kerja dengan gaji tinggi, kan betul. semua orang bayar bayar pajak kepada negara, Betul, betul. ya kan? Ya, Nah, betul. negaranya bisa kaya raya. Kita lihat Betul. Singapura, apa yang dia Betul. andalkan? Kan pajak dari semua orang yang kerja, kan? Betul, Kita betul. lihat di Tiongkok. Iya. Kenapa Tiongkok dengan 1,4 miliar orang dia Hmm. bisa menjadikan masyarakat dia sebagai human capital. Semua Hmm. orang kerja dan semua orang bayar pajak, akhirnya Tiongkok itu menjadi kaya raya gitu. Nah, Hmm. sementara Indonesia mungkin kita karena negara yang belum begitu kaya, kita masih fokus di bangun jalan, fokus di bayar gaji karyawan. Negara Hmm. kita belum terlalu terlalu kuat untuk Hmm. membiayai, untuk mikirin rakyatnya. Nah, Iya. jadi semua orang yang bisa berbuat sesuatu, ayo kita berbuat. Nah, kebetulan saya Hmm. rasa saya punya kemampuan berbuat sesuatu Hmm. walaupun kecil. Tapi saya pengen berbuat sesuatu, Hmm. walaupun setahun cuma 100 orang gitu. Ya udah, saya berbuat Hmm. hanya 100 orang saja gitu loh. Ya, dibandingin negara yang sebesar ini kan nggak ada artinya gitu. Iya, iya, Tapi iya. tapi saya sudah berbuat sesuatu buat banyak orang, buat negara ini gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa, Pak Joni ya. Saya sampai terharu juga mendengarnya dari apa yang Bapak lakukan ini. Ternyata saya melihat sisi, kalau nggak ketemu begini, saya nggak tahu bahwa sejauh begini gitu, Pak. Dengan Iya, iya. adanya pertemuan ini, jadi saya banyak mengenal tentang Eljon lebih jauh. Luar biasa, Pak. Jadi eh, ini Bapak bilang sebagai langkah kecil, tapi sama seperti ketika siapa ya? Itu orang yang pertama menjejakkan kaki di bulan, bahwa langkah kecil itulah yang membuat satu perbedaan yang besar bagi peradaban manusia. Ya, Betul, betul. jadi Bapak lakukan langkah kecil, tapi ini membangun untuk Indonesia secara keseluruhan. Saya sangat setuju sekali, Pak, karena memang kalau bangsa ini akhirnya orang-orangnya educated, berpendidikan, Hmm. ini akan membawa masyarakat jadinya nggak gampang juga mudah diprovokasi, nggak gampang juga berpikir yang negatif gitu kan. Tapi Betul. akan selalu berpikir gimana membangun bangsa ini bersama-sama untuk maju dan menjadi bersaing secara internasional dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Setuju sekali, Jadi Pak. saya membeli 15 franchise dari berbagai event di dunia ini, sehingga Oke. setiap tahun saya mengirim banyak orang, anak-anak muda saya kirim ke luar negeri dalam program yang namanya Indonesia di Panggung Dunia. Oke. Nah, jadi kalau anak-anak pergi ke panggung dunia, dia kan harus mempersiapkan diri luar Hmm. biasa gitu loh. Nah, pada saat dia di luar negeri itu, mereka bertemu dengan 60 negara, 80 negara. Jadi dia membangun networking.
pada saat anak-anak ini tumbuh, misalnya masuk ke dunia bisnis, dia udah punya teman tuh di Jerman, punya teman di Tiongkok, punya teman di Hong Kong, punya teman di mana-mana. Udah Tergantung bagaimana dia memanfaatkan networking ini. Minimal kita udah betul. bukain jalan buat dia kan. Iya, betul, betul. Iya. Luar biasa. Luar biasa perjuangan dan apa kontribusi Pak Joni ya kalau begitu. Oke, boleh Terima mungkin kasih. kasih terakhir Pak, kasih closing statement Pak buat teman-teman ininya. Ada closing statementnya Pak. Ya, pertama Coach Hari, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Pak. Salam buat semua teman-teman. Sorry, saya Iya, nggak balas satu-satu. iya. Semuanya, terima kasih. Hmm, Selanjutnya, saya pikir bagaimana saya ingin berharapkan, saya yakin Bapak dan Ibu semuanya punya potensi bagus, hmm, semuanya punya kemampuan yang luar biasa, hmm, dan marilah kita berbuat sesuatu ya, mulai dari lingkaran yang paling kecil di sekitar kita, ya, kita buat sesuatu, ya. kita bangun diri kita Hmm, menjadi diri kita yang bisa diterima oleh lingkungan kita ya. dan berbuatlah sesuatu buat orang lain gitu. Nah, Oke. dengan demikian Indonesia ini akan menjadi negara yang besar, negara yang kaya, negara yang hebat di mata dunia. Iya, oke, luar biasa. Saya berikan applause ini buat Pak Joni ini. Ini Terima kasih teman-teman Pak Joni. sahabat, teman-teman semua Oke, pada bilang luar biasa Pak Joni, salut gitu ya. Jadi terima kasih udah terima barokah kasih, terima kasih, semuanya. Oke, baik, terima kasih terima Pak kasih. Joni Ya, selamat semua malam, terima kasih. kontribusinya malam hari ini. Semoga kebaikan Bapak juga bisa mendapatkan berkah kesehatan, Amin, kebahagiaan dan keberlimpahan untuk hidup Bapak juga. Ya. amin, Amin. amin. Terima kasih. Ya, Baik, terima oke. kasih. Terima kasih.